Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Alhamdulillahil alimil khabiris sami'il basir al-qali fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighadi wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Yang saya muliakan Bapak Ibu para jamaah, mudah-mudahan kita semua yang hadir ini senantiasa mendapat kekuatan iman dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita sama-sama tengah berjalan menuju titik akhir yang sama-sama masih misterius, tidak tahu. Dan mudah-mudahan kalau nanti ada Israel datang kepada kita, entah kapan, mudah-mudahan tidak hari ini, mudah-mudahan masih lama, kita dalam keadaan puncak pengabdian yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doa yang perlu kita selipkan, ya Allah, mudah-mudahan kalau saya ditakdirkan meninggal dunia, mudah-mudahan dalam keadaan sujud kepada Engkau. Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kelihatannya pergantian tahun Masehi tidak semeriah dulu. Sudah banyak perubahan. Bahkan ada yang melarang, terutama di Aceh, tidak boleh ada kegiatan apapun. Jam 11 tempat-tempat keramaian harus tutup. Bahkan di Banyuwangi ini ada sholawatan, alhamdulillah, menandai pergantian tahun baru miladiyah ini dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tempat sana ada orang yang menandai pergantian tahun baru Masehi ini dengan hura-hura, senang-senang, tepuk tangan, pesta pora, minum-minuman, bahkan semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita semua tanggal 1 ini justru menandai dengan pengajian Ahad pagi. Insya Allah apa yang kita inginkan dalam hidup untuk menjadi hamba terbaik, fastabiqul khairat, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pertama saya ingin menyampaikan beberapa catatan penting menandai tahun Masehi ini. Walaupun dalam Islam kadang-kadang terjadi sikap yang kurang pas. Kalau tahun baru Hijriah tenang-tenang saja, tapi kalau tahun baru Masehi gegap gempita. Biasanya begitu, Pak nggih. Pertama, bahwa pergantian tahun baru ini pertanda bahwa umur kita sudah berkurang. Jatah umur kita telah berkurang. Kalau sudah menyadari bahwa usia kita berkurang, masa ditandai dengan penuh kegembiraan? Justru sebaliknya yang harus kita lakukan, kita hendaknya semakin cermat di dalam mengevaluasi diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu.
hitung-hitunglah dirimu sebelum dihitung oleh Zat yang Maha menghitung. Maka di antara orang-orang yang berjiwa tajam, berkurangnya umur itu ditandai dengan istighfar kepada Allah. Karena sadar setahun kemarin masih banyak kekurangan. Tidak tahu kalau di sini apa merasa banyak kekurangan atau sudah sempurna Bapak Ibu sekalian? Masih banyak kurang. Lebih aman kita merasa masih banyak kurangnya. Kurang dalam hal apa? Ya dalam berbagai aspek. Mungkin akidah kita perlu diluruskan kembali. Maka jangan capek menjadi orang baik Bapak sekalian. Jangan capek. Terus ojo leren dadi wong apik kata orang Jawa. Sudah belum tentu baik, maka kita harus semakin meningkatkan lagi. Tapi kalau kita kemudian merasa sudah baik, jangan capek menjadi orang baik. Terus evaluasi diri tentang akidah kita, tentang ibadah kita, dan seterusnya. Kenapa akidah kita harus kita evaluasi? Karena yang namanya keimanan kita kepada Allah itu sifatnya fluktuatif, naik turun sesuai dengan situasi dan kondisi. Kan orang itu semakin meningkat imannya, Allah semakin sapa dengan berbagai macam ujian cobaan. Jadi kalau kita banyak masalah itu sebenarnya Allah sedang mengirimkan kasih sayangnya kepada kita supaya kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Evaluasi diri kita supaya kita mengetahui potret kita yang sebenarnya seperti apa di tahun 2022 kemarin. Sekaligus kita penuhi Al-Hasr 18 yang Allah perintahkan di situ, wal tandur nafsu maqaddamat liqad. Hendaklah setiap diri membuat perencanaan masa depannya. Setelah evaluasi masa lalu, kita buat perencanaan masa depan kita. Apa perencanaan masa depan kita? Menuju sukses hidup dunia akhirat kita. Bukankah setiap hari kita diingatkan oleh para muadzin? Yang muadzin itu tidak dibayar, Pak. Tapi setiap saat mengingatkan kita, hayya 'alal falah. Ayo menuju pada kemenangan. Tapi karena setiap saat diingatkan ya rodok menter Pak ya. Pesan-pesan muadzin dianggap biasa saja, adzan wis gitu. Padahal kalau kita lihat Bapak sekalian, dari aspek sejarahnya adzan itu kan kita sama-sama sudah pernah mengetahuinya. Bagaimana Rasul akan menandai masuknya waktu sholat jamaah. Kesulitan pertamanya, apa yang bisa dipakai untuk menandai masuknya waktu sholat, mengumpulkan masyarakat muslim waktu itu. HP belum ada, pengeras belum ada. Rapatlah Rasul, apa ya yang bisa kita pakai? Maka usul pertama, pakai saja gentar Rasul, lonceng. Oh jangan, kata Nabi, itu sudah ada yang punya gereja. Bagaimana kalau trompet ya Rasul? Oh jangan, trompet sudah ada yang punya. Seperti tadi malam aja nggak seberapa ada trompet ya. Sudah ada yang punya Pak trompet, Yahudi. Apa kemudian ya? Yang menandai itu apa? Muncullah usul bagaimana kalau bendera putih dikibarkan. Oh iya, bagus. Saat masuk duhur, bendera putih dikibarkan. Orang Islam, oh bendera putih sudah naik. Waktu masuk sholat tiba, berangkatlah rame-rame ke masjid, kemudian sholat jamaah di masjid. Asar dikerek lagi, waktu asar masuk. Maghrib, bendera putih dikerek, nggak ngefek, karena nggak kelihatan. Isya tidak ngefek, subuh tidak ngefek.
Rapat lagi Nabi, belum ditemukan jawaban. Suatu ketika Umar bin Khattab kedatangan sahabat beliau, bercerita, Umar, saya tadi malam bermimpi, kalimatnya masih saya ingat, ada kalimat yang dibisikkan ke saya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, 2 kali. Hayya 'alas shalah, ayo salat. Hayya 'alal falah, ayo menuju kemenangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kata Umar, saya tadi malam juga ngimpi seperti itu. Kok cocok ya? Gimana kalau kita lapor kepada Nabi? Dulu itu Pak, ada apa-apa sedikit lapor Nabi. Kalau sekarang lapornya ke mana Pak? Ketua takmir ya. Kata Nabi, Umar, saya apa engkau yang akan cerita? Ternyata Nabi sudah mendapat info itu dari Jibril. Kata Nabi Muhammad, kalimat yang kau dapati dalam mimpimu itu bukan sembarang kalimat. Itu datang dari malaikat Jibril supaya dipakai untuk menandai masuknya waktu sholat. Kalimat itulah yang dikumandangkan, maka dicarilah sosok pribadi yang suaranya menggelegar, suaranya merdu. Jatuhlah kepada Bilal bin Rabah, orang yang berkulit hitam legam itu, yang di dunia orang banyak nggak suka sebenarnya kalau wanita, sehingga Bilal bin Rabah itu ngelamar balik-balik itu ditolak ya, Pak. Saking mboten ganteng itu yang sampai terakhir yang melamar itu Rasulullah, melamar kepada salah satu keluarga. Ketika Nabi menyampaikan niatnya untuk melamar itu, tuan rumahnya itu seneng karena yang akan melamar Nabi yang melamar. Terus terakhir tanya ini, siapa sebenarnya ya Rasulullah yang kamu bawa ke sini itu siapa? Saya kok penasaran. Bilal. Lolek Bilal, saya tak rapat dulu ya Rasul. Artinya tidak langsung diterima karena sosok Bilalnya itu. Tetapi walaupun dia hitam legam, Rasul pernah marah pada sahabat beliau yang mencibir warna kulit Bilal itu, dan beliau menyatakan Allah tidak melihat seseorang itu karena penampilannya, tapi yang Allah lihat adalah hati dan perbuatannya. Allah tidak membeda-bedakan itu. Tapi kemudian Bilal ditunjuk oleh Rasul sebagai muadzin tetap sampai Rasul wafat, masih dilanjutkan oleh Abu Bakar. Ketika Umar menjadi khalifah, Bilal tidak sanggup menunaikan tugas sebagai muadzin karena ada kalimat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang kebayang oleh Bilal ketika menyebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu sosok pribadi yang bernama Muhammad keluar dari bilik rumahnya datang untuk ngimami sholat. Selalu begitu yang terjadi. Tapi hari ini ketika saya sebut nama itu sudah tidak ada lagi orang itu. Tidak sanggup saya menyebutnya. Itu Bilal Pak, adanya sampai tidak sanggup karena penghayatannya seperti itu. Kalau muadzin sekarang ya biasa-biasa mawon ya, nyebut Nabi Muhammad biasa. Apa sebenarnya pesan-pesan dari kalimat adzan itu? Penting kita renungkan menandai tahun baru miladiah ini. Pertama, di situ ada kalimat hayya 'alal falah. Ayo kita menuju kemenangan. Menang dalam hal apa? Ya menang dalam hal dunia akhirat kita. Bagaimana kita untuk bisa meraih kemenangan? Mari kita runtut dari awal Bapak sekalian. Orang yang akan menang dalam hidupnya itu pertama adalah orang yang mengakbarkan Allah dalam hidupnya. Tidak mengakbarkan dirinya, tidak membesar-besarkan dirinya, egonya, prestasinya, semua kecil di mata Allah. Besarkan Allah, dan itu diucapkan berulang kali
ketika kita sedang sholat, ucapan pertama kali yang disebut dengan takbiratul ihram itu menggetarkan jiwa kita, berbunyi Allahu Akbar. Muadzin mengingatkan kita Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Hai manusia, Allah itu besar, Maha Besar. Kita ini apa? Disadarkan oleh para muadzin. Kita jangan merasa besar. Kita nggak punya daya dan kekuatan. Mau menghadapi penyakit saja kita itu lemah. Gini apa nggih, Pak? Dokter spesialis penyakit dalam, stroke, Pak. Padahal yang ditangani ya penyakit-penyakit begitu itu. Ini menunjukkan bahwa kita ini sebenarnya di mata Allah tidak punya daya dan tidak punya kekuatan, karena daya dan kekuatan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu zat yang maha akbar yang kita sebut ketika takbiratul ihram dan gerakan-gerakan yang lain kecuali sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Allah yang maha besar dalam segala pengaruhnya, Allah yang maha besar dalam segala kemahakuasaannya, sehingga menciptakan alam semesta ini bagi Allah kecil. Konon di dalam pemahaman para ahli, jumlah matahari di alam semesta ini jumlahnya jutaan, bukan hanya satu. Jutaan matahari, persis matahari kita ini. Bumi lebih banyak lagi. Satu bumi dengan satu matahari ibaratnya itu seperti mericau dengan bola basket. Besarnya, bandingannya. Mericau itu bumi, bola basket itu matahari. Kan besaran matahari, Pak. Di bumi yang satu mericau itu dihuni oleh manusia mulai dari awal sampai sekarang 9 miliar manusia. 9 miliar manusia hari ini ya sekitar hampir 100 orang ada di masjid ini. 100 orang di masjid ini ada orang per orang kita masing-masing, dan orang per orang itu nanti kena menyatakan Allahu Akbar. Betapa kecilnya kita. Bumi yang seperti mericau dihuni 9 miliar manusia, di antara 9 miliar manusia 1,9 manusia yang mengaku asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Selebihnya tidak mengakui itu, Pak. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, kita termasuk yang 1,9 itu yang besok kita akan dibuat kacauan oleh Nabi terhadap nabi-nabi yang lain. Itu umatku semua itu 1,9 miliar yang di wajah, tangan dan kakinya bercahaya karena bekas air wudhunya dulu ketika masih hidup. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka pengaruh sebutan Allahu Akbar ini, Pak, bagi jiwa yang sudah mendalam, tidak ada yang terkalahkan. Semua kesibukan, semua urusan ditinggalkan untuk Allahu Akbar ini. Maka di Timur Tengah, di Mekah Madinah itu kalau Allahu Akbar dikumandangkan, ditinggal seluruh kesibukannya. Toko-toko tutup, kantor-kantor ditinggal, bandara sepi. Semuanya ditinggal untuk Allahu Akbar. Begitu hebatnya pengaruh Allahu Akbar, yang bumi ini tidak pernah sepi dengan Allahu Akbar. Setiap jam pasti ada Allahu Akbar. Dari timur sampai ke barat, sampai ke timur lagi Allahu Akbar terus berkumandang. Itulah yang menyebabkan orang-orang yang hatinya sudah mulai bimbang terhadap kehidupan, ketika mendengar Allahu Akbar dia kemudian terhipnotis oleh kalimat itu, sehingga mereka kemudian menyatakan dirinya sebagai hamba Allah. Itulah yang terjadi ketika sepak bola kemarin di Qatar itu, Pak. Banyak orang yang menemukan Allahu Akbar yang selama hidupnya mereka nggak pernah mengetahui apa sih Allahu Akbar itu. Begitu mereka lihat bal-balan sepak bola akan dimulai, sholat dulu Allahu Akbar. Kok menggetarkan melihat orang rukuk sujud di lapangan yang selama ini nggak ada di negara-negara. Jangankan rukuk sujud, mendengar adzan saja nggak pernah.
Bahkan ada yang melarang karena kalimat itu aneh di telinga. Nah, bagi kita kebal, Pak, ya. Alhamdulillah kita sudah kebal dengan kalimat itu. Kadang-kadang adzan nggak dengar. Wis adzan, wis lo tak krungu aku gitu. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ini yang pertama, orang yang kepingin sukses hidupnya, mari kita besarkan Allah. Allahu Akbar. Maka jangan capek kita mendengar kumandang adzan itu, Pak. Bahkan orang yang hatinya bersih sebelum adzan kumandang sudah bersuci dulu menyongsong kumandang adzan Allahu Akbar. Setelah kita akbarkan Allah, baru ada pernyataan terungkap, terucap, asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi dalam hidup ini tiada Tuhan kecuali Allah. Dan persaksian itu bukan main-main, sebabnya resikonya atau konsekuensi dari pernyataan asyhadu alla ilaha illallah itu ada 5 hal penting. Pertama, la ma'budu illallah. Resikonya itu, Pak. Orang yang menyatakan asyhadu alla ilaha illallah, tidak ada yang disembah, la ma'budu illallah, kecuali Allah dalam hidupnya. Jangan sampai iman kita bengkok, jangan sampai kita membuat Allah cemburu. Allah tidak suka diduakan. Allah harus prioritas dalam hidup kita. Allah itu pecemburu, itu dalam hadis kursi Allah menyatakan begitu. Kalau hati kita berdua, bercabang, Allah cemburu kepada kita. Maka mari kita luruskan iman kita, akidah kita semata-mata la ilaha illallah. Orang yang menyebut asyhadu alla ilaha illallah sudah masuk dalam barisan muslim. La ma'budu illallah, tidak ada yang kita sembah kecuali Allah. La matluba illallah, tidak ada yang kita cari dalam hidup ini kecuali ridho Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pagi-pagi datang ke masjid ini dalam rangka mencari ridho Allah. Kita semua selaku kepala rumah tangga mengemban tugas mulai dari akad nikah sampai hari ini dan sampai kapanpun dalam rangka mencari ridho Allah. Sehingga rumah tangga berkeluarga itu adalah ibadah terpanjang dalam hidup kita ini. Mulai dari akad nikah sudah masuk catatan bagaimana kita menambah pahala dan kebaikan di rumah kita masing-masing dengan keluarga kita. Seorang suami capek, tulangnya kemeretek ketika berjalan karena setiap hari kerja keras, kulitnya mengkilat karena kena sinar matahari, karena setiap hari mencari nafkah, dan nafkah dibawa untuk keluarganya, istri dan anaknya menikmatinya. Setiap puluhan yang masuk di lesan anak dan istri kita, suami-suami terhormat itu mendapat pahala dari Allah. Jadi nggak ada yang mubadir, Pak, dalam hidup ini. Tugas kita ini nambah pahala terus, nambah ganjaran terus. Maka tidak boleh kok bolak-balik NTS Bu, beras Bu. Tidak boleh kita mengeluh karena itu semua mengandung pahala buat kita. Kok boros teman sih Bu? Jangan. Biarkan saja. Ibu-ibu itu tidak pernah boros, Pak. Karena setiap pengeluaran belanja itu untuk keluarganya. Betul, Bang ya? Untuk kita, para suami, para anak. La matluba illallah, asyhadu an la ilaha illallah, la matluba illallah. Tidak ada yang kita cari dalam hidup kecuali Allah. Maka capek-capeklah beribadah, kata Nabi. Orang yang capek dalam ibadah, di hatinya ada kemenangan. Orang yang capek sampai ngantuk. Kalau sholat duhur, jenengan biasa tidur siang untuk nunggu asar. Kemudian karena sesuatu kemudian tidak sempat tidur siang sambil ngantuk menunggu waktu asar, maka setiap perjalanan jam itu selama ngantuk jenengan itu diganti dengan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang mubadir, Pak, bagi orang-orang beriman. Semua yang dilakukannya
diniati la matluba ilallah, tidak ada yang kita cari kecuali ridha Allah, maka disitulah keridhaan Allah mengujur kepada kita. La maksuda ilallah, yang ketiga, tidak ada maksud dalam hidup kecuali kita berjalan menuju titik akhir kehidupan yang bernama kematian itu. Ini karena yang pengajian banyak yang senior-senior, Bang, nggak apa-apa ngomong kematian, Bang, ya. Ini remajanya sudah mulai berkurang kelihatannya. Apa karena tahun baru ini? Bagi kita Bapak Ibu sekalian yang mulia, apa sih Pak yang sedang kita tunggu itu? Kalau bukan titik akhir itu. Kita ini sudah, kata Nabi itu umur umatku itu 60 sampai 70 tahun. Kalau kita sekarang sudah di atas 70, bonus, sudah anggap bonus. Bonus dari Allah. Kenapa kita diberi bonus? Supaya memperbaiki kekurangan-kekurangan yang pernah kita lakukan itu. Kalau kita sudah masuk 60, ya sudah mulai masuk pernyataan Nabi, umur umatku 60 sampai 70 tahun. Kalau sekarang 60, ya siap-siap sudah, Pak. Apalagi? Masih akan jadi miliarder. Kerja keras, jadi triliuner. Kalau sudah punya triliun-triliun itu loh, Pak. Di Indonesia ini korupsi itu sekarang nilainya bukan miliar sudah, Pak, di Indonesia ini triliun. Jadi orang yang bisa punya triliunan itu kalau korup, iya, Pak. Kita ya potongannya ya begini ini sudah, Pak. Ya mungkin ada di antara para jamaah ini yang miliarder, alhamdulillah. Mungkin ada yang jutawan, ada yang ribuan, ratusan ribu. Enggak apa-apa. Yang penting kita ini dalam rangka menyiapkan diri kita pergantian waktu demi waktu, pergantian tahun, dalam rangka kita la maksuda ilallah, tidak ada maksud kecuali menyiapkan diri kita menuju pertemuan abadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sangunya cukup senyum, Pak, insya Allah akhir dari kehidupan kita ditandai dengan wajah acer, bibirnya senyum, keluarganya seneng. Bapak, katanya anaknya, Bapak kita kok sejing Ibu, koyok mesem. Alhamdulillah, nah, oleh wiritahan nih gitu. Jadi orang lain seneng, yang meninggalkan juga seneng. Ya syukur-syukur kalau ada ketika kita meninggal dunia besok ada orang lain menangis. Karena orang hebat dipanggil oleh Allah, menangis tetangganya. Seperti kemarin kan ada orang yang nganggur-nganggur keliling, kemudian dari pesawatnya dijatuhkan uang miliatan Pak, yang dibuang itu, Pak, diberikan ke masyarakat. Terus mati muda. Banyak yang nangis. Ya bukan nangis karena matinya itu, mungkin karena tidak bagi-bagi uang lagi. Tapi kan ada orang menangis karena jasanya itu. Nah kita ini bagi uang juga tidak. Apa yang akan kita andalkan di hadapan Allah? Perbanyak kita memperbaiki diri, evaluasi diri menuju kemenangan sebagaimana pesan muadzin itu, hayya 'alal falah, ayo menuju kemenangan. Baru yang keempat, orang yang menyebut asyhadu alla ilaha illallah. Di situ ada pesan mendalam, la mahbuba ilallah. Tidak ada yang kita cintai dalam hidup ini kecuali Allah. Apa tidak boleh cinta kepada keluarga, kepada materi, kepada istri, kepada anak? Boleh, Pak, boleh, silahkan, bahkan harus. Tapi ketika Allah kumandangkan panggilannya, kalahkan semua itu. Saya kadang-kadang mikir begini, Pak, lah iya ya, Lumajang, Banyuwangi ya sama saja. Ketemu dengan ahli ibadah yang usianya sama dengan saya atau di atas saya. Apa ya yang kita tunggu bareng-bareng? Bahagia dunia akhirat. Menuju kepada kemenangan, pesannya muadzin, hayya 'alal falah. Baru yang kelima, pesan dari asyhadu alla ilaha illallah, la maujuda illallah.
nggak ada wujud kecuali diwujudkan oleh Allah. Kita ini dulu nggak minta, oleh Allah diturunkan sebagai makhluk. Dulu kan kita tidak pernah minta. Ibu dan bapak kita yang bekerja keras untuk mendapatkan keturunan, turunlah kita. Itu amanah dari Allah. Jangan sampai kita sebagai anak mengecewakan orang tua kita yang telah kerja keras menghidupi kita sejak dari kecil. Jangan jadi anak kita ini walaupun sudah tua, anak dari orang tua kita, dan orang tua kita selalu menganggap kita walaupun sudah tua itu masih anak, Pak. Masih anak. Kadang-kadang aku bisa tahu kok jelek kayak diperlakukan seperti anak. Iya, memang anak kita ini. Maka jangan pernah pelit kita mendoakan orang tua kita. Jangan hanya berdoa ketika selesai sholat saja. Itu pelit namanya, Pak. 5 kali sehari semalam mendoakan orang tua kita kok cuma 5 kali. Jasanya melahirkan kita ke dunia atas ridha Allah ini tidak bisa ditebus hanya dengan 5 kali doa kita, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Perbanyak doa kepada orang tua kita. Sebab sehebat apapun kita itu sebenarnya karena jasa dari orang tua kita, karena doa dari orang tua kita, dan yakinlah kita sekarang menjadi seperti sekarang ini karena doa orang tua kita, doa bapak ibu kita, doa kakek nenek kita yang Allah kabulkan sehingga hari ini kita menjadi orang yang ahli ibadah insya Allah. Bareng-bareng besok di surga dengan atasan-atasan kita, dengan bapak dan ibu kita, dengan nenek dan kakek kita. Kalau ibadahnya mantap, sama-sama kita menjaga asyhadu alla ilaha illallah, besok kita akan ditakdirkan nyambung keluarganya dunia sekaligus nanti di akhirat insya Allah. Kemarin ketika COVID saja Pak, kita seperti nggak punya kemampuan untuk menghadapi hidup. Ketika ada tetangga meninggal dunia karena COVID, tegang. Nggih Pak, tegang kok nggih. Seperti gimana ya hidup ini rasanya kok. Di situ kesadaran tertinggi Allah yang mengatur semuanya. Sekarang kita tenang lagi, alhamdulillah. Tapi apa kemudian tidak ada ujian dan cobaan? Pasti ada. Itu cara Allah menyapa kita, Bapak Ibu sekalian. Maka tidak perlu kita menggerutu, tidak perlu kita mengeluh. Kembalilah la maujuda ilallah. Tidak ada wujud dalam hidup ini dengan kompleksitas yang Allah ciptakan. Di dalamnya ada ujian, ada cobaan macam-macam. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amana wa hum la yuftanun. Apakah kalian mengira hai manusia yang aku ciptakan mengaku iman kepada aku, tidak aku uji hidupmu. Jadi kalau kita sudah mengaku iman kepada Allah, siap-siaplah menghadapi berbagai macam ujian itu. Nah, mari kita lanjutkan pesan muadzin yang berikutnya, yang ketiga. Setelah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita diingatkan bahwa kita harus mengakui secara mantap bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang membimbing kita, yang memberikan syafaat kepada kita, yang menyelamatkan akhirat kita dengan syafaatnya adalah Rasul Muhammad SAW. Maka supaya kita besok mendapat syafaat, pertama perbanyak mengucapkan sholawat kepada beliau dalam setiap saat, diam atau beraktivitas. Baca lisan kita, sepeda motoran dari tempat rumah, dari rumah ke sini, baca sholawat. Nabi besok akan melihat, oh ini dulu yang ingat kepada aku ketika hidup membaca sholawat kepada aku. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baca, baca, baca. Yang kedua, ikuti kebiasaan-kebiasaan Nabi. Nabi itu punya kebiasaan-kebiasaan indah. Sering saya sampaikan bahwa Nabi itu dari hidupnya 24 jam itu saja yang perlu kita tiru itu banyak. Pertama, sholat tahajudnya dijaga. Betul-betul istiqomah menjaga sholat tahajudnya itu. Yang kedua,
tadabbur Quran, baca Quran, renungkan Quran. Sibuk-sibuklah dengan Quran. Alangkah indahnya ketika seseorang menghembuskan nafas terakhirnya dalam keadaan di pangkuannya itu ada Quran karena habis ngaji. Kemarin kita kaget Pak, di rumahnya Bu Khofifah ada seorang qori baca Quran sambil membaca belum selesai kemudian menghembuskan nafas terakhir. Wah, indah banget gitu loh. Belum semua orang berkesempatan, tidak semua orang berkesempatan menghembuskan nafas terakhir dalam keadaan baca Quran. Ya itulah kita Pak, cetakan kita ini kan cetakan agak longgar. Saya kapan hari itu ketemu dengan seorang mahasiswa kedokteran di UNER, beliau itu dari Palestina. Saya tanya, karena dia pintar bahasa Indonesia, saya tanya, bagaimana kehidupan anak-anak di Palestina itu? Kan perang terus, tembakan-tembakan terus. Katanya dia, di sana itu, anak itu sekolahnya 2 kali. Pagi sekolah formal, habis zuhur mereka kumpul lagi di masjid menghafalkan Al-Quran. Jadi rata-rata 8 tahun ke atas itu mereka sudah hafal 30 juz, Pak. Dan mereka bangga satu ketika nanti ada desingan peluru kemudian nyasar, sudah bawa Quran dalam jiwanya, 30 juz sudah saya bawa. Ada kunjungan DPR RI ke sana, ditanya, adik hafal berapa? 30 juz. Bapak berapa? 3 juz. Lumayan itu masih 30 juz. Tapi pertanyaan anak-anak di sana gini, loh bapak terus lapo gitu. Waktunya untuk apa selama ini kok baru 3 juz? Itu pertanyaan orang-orang sana Pak. Tidak untuk orang-orang sini. Karena kita cetakannya dulu memang begitu ya Pak ya, longgar. Kalau anak sekarang kan mulai kecil sudah dikenalkan dengan Quran, hafalan Quran. Ya. Itulah. Yang berikutnya Nabi itu punya kebiasaan. Pertama tahajudnya, yang kedua tadabbur Qur'annya, yang ketiga sholat jamaahnya. Monggo Bapak sekalian, sedapat mungkin berikhtiar, kecuali kalau syar'i membenarkan. Tertidur pulas misalnya, ya sudah namanya tertidur pulas, nggak ada yang bangunkan. Atau mungkin karena faktor perjalanan yang tidak ada teman di bis sholat jamaah, ya sudah. Tapi kita jaga sholat jamaah kita supaya kita benar-benar mengikuti apa yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Baru Nabi itu setiap pagi sholat duha, walaupun sekedar 2 rakaat. Jangan merasa sudah hebat dengan duha kita Bapak sekalian. Wes kasa bendino wong duha sunnah loh. Jangan dientengkan dengan sunnah itu. Lanjutkan saja, karena kebaikan yang kita lakukan terus-menerus akan melembaga pada jiwa kita. Akan menjadi ketagihan kalau kita tidak melakukan. Biasakan saja, sudah 2, 3, 4, 6, 8, monggo silakan berapa mampunya. Baru Nabi tanya, hari ini saya akan berbuat baik apa ya kepada orang lain. Oh, saya tidak punya uang, doa saja. Ya Allah, mudah-mudahan tetangga saya kau beri hidayah. Kok ada orang lewat, ya Allah, jualan akan ada. Kalau dulu Lumajang itu jualan amben, Pak. Amben itu dipan, yang dari kayu itu, Pak. Yang mikul, yang sepuh gitu. Ya Allah, mudah-mudahan segera laku. Doakan saja sudah. Kebaikan yang kita lakukan hanya doa ya doa. Kok ada orang sakit, ya Allah, mudah-mudahan ada solusi obatnya. Pokoknya lisan kita adakan sebuah gerakan 30 detik tiap hari mendoakan orang lain. Kalau bisa 30 detik tingkatkan menjadi 1 menit. Begitu seterusnya sehingga hidup kita penuh dengan kebaikan, penuh dengan doa dan seterusnya. Itulah Rasul Muhammad ketika kita sebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, terbayang kehebatan sosok pribadi Nabi Muhammad, dan itulah yang menyebabkan Bilal tidak sanggup mengucap asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ketika Nabi sudah tiada.
saking mendalamnya. Berikutnya Nabi itu menjaga wudunya, batal wudu lagi, batal wudu lagi. Itu kalau mampu Pak, enggak mampu ya. Kalau kita ini wudu batal lagi, wudu batal lagi. Ya agak mirip tapi Pak ya. Kalau Nabi itu batal wudu lagi. Kalau kita wudu batal lagi. Ya mirip juga sebenarnya. Cuma beda kondisi gitu. Subhanallah, Nabi Muhammad kita rindukan bareng-bareng Pak. Kok ada ya seorang Nabi, kadang-kadang ada rasa iri di kita ini. Enak Nabi itu, diampuni dosanya, ditunggu surga, dicintai Allah. Iri kita begitu. Tapi apa kita mampu menjadi pribadi Nabi Muhammad yang dikejar-kejar, dalam dakwahnya dikejar-kejar oleh lawan, bahkan dalam peperangan giginya rompal, tubuhnya luka, tetangga dan umatnya tidak tenang, diuber-uber. Apa sanggup kita menghadapi tantangan seperti Rasulullah? Maka Nabi berbeda dengan kita. Penghargaan Allah kepada Rasulullah itu luar biasa Pak. Tidak akan dijumpai kepada yang lain, bahkan diberikan hak syafaat. Nabi itu besok melihat hambanya, umatnya itu sudah tahu, oh ini umatku ya, tadi dari wajah, kaki dan tangannya memantulkan cahaya bekas air wudunya itu. Oleh Nabi diberikan syafaat, ayo diajak ke surga. Enggak senang tak Pak diajak Nabi ke surga? Allahu Rabbi. Itulah yang akan kita rasakan kalau kita wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setiap kali adzan kumandangkan oleh muadzin, getaran jiwanya luar biasa Pak. Tapi jangan sampai kebal loh Pak. Adzan wis. Jangan sih, nek sekompatnya berangkat, cek rokokan sih. Hayya 'alas shalah. Ini kan kalimat berikutnya. Ayo sholat, ayo sholat. Ajakannya kan hal-hal yang sudah terbiasa. Cuma mari kita sholat yang kita lakukan itu kita asah, kita koreksi total. Apakah sholat kita ini sudah benar-benar khusyuk? Sebab Allah menyatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasyu'un. Sungguh untung kata Allah orang mukmin itu, yaitu mereka yang sholatnya khusyuk. Khusyuk itu ketemu dengan Allah, khusyuk itu paham apa yang dibaca, khusyuk itu ada wujud dari apa yang dibaca dalam kehidupan sehari-hari, diwujudkan dalam kehidupan nyata kita. Kalau kita menyebut subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, maksudnya Allah yang maha tinggi dan segala puji-pujian untuknya, mari kita jangan sombong. Allah yang maha tinggi, yang maha suci, kepala kita taruh di bawah supaya kita ini merendah dalam hidup di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada ruang untuk sombong buat kita. Lek ke aku dah isa. Lek ke aku. Allah Pak sama Allah. Ini sekedar mengingatkan saja Bapak sekalian bahwa kumandang adzan itu maknanya sungguh dahsyat. Maka ada seorang reporter dari Amerika, tujuannya meliput orang sholat jamaah di Masjidil Haram, diajak oleh takmirnya keliling, kemudian kumandang adzan. Dia, kok baru kali ini saya mendengar adzan, mendengar kalimat seperti kok baru ini, apa maksudnya? Diterjemahkan. Kemudian dia hanyut Pak, dengan terjemahan itu dia hanyut. Gimana caranya saja menjadi Islam? Coba. Jadi mendengar adzan itu bisa kemudian masuk Islam. Kalau yang sudah Islam mendengar adzan kok biasa-biasa Pak ya. Sopo adzan suaranya tidak enak, suaranya keprek, tuwek Pak ya. Malah ngeritik yang adzan. Banyak orang yang terhipnotis jiwanya mendengar adzan itu. Sampai ditanya oleh takmirnya itu, coba bayangkan ngumpulkan orang, upacara,
100 orang itu supaya lurus rapi itu berapa menit? Ya paling 5 menit lah. Siapa luruskan, lencangkan, macam-macam lah. Itu 5 menit lah. Itu 100 orang. Kalau 1000 orang, ya mungkin 20 menit. Kalau 100.000 orang, lah ini 3 juta orang. Cuma Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qam. Langsung lurus dan rapat. Berapa menit itu, Pak? Orang Islam itu kan tertib hidupnya, Pak ya. Ya. Dikomando dengan kali yang memando nggak tahu di mana, ya, hanya suara saja kok. Tapi 5 menit, 4 menit sudah kemudian bentuk soft barisan lurus, rapat, kemudian siap Allahu Akbar, semua Allahu Akbar. Manut, Pak. Ruku Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar. Itulah kehidupan kita. Kita ini kan Allahu Akbar dulu, Pak. Sekarang ini mungkin ada yang Allahu Akbar, cik muda, gagah, Allahu Akbar. Tapi nggak lama gagah itu, Pak. Nanti ruku. Ini sudah banyak yang ruku di masjid ini katanya. Ibu-ibu juga sudah ada yang ruku. Ruku itu 60, Bu, umurnya. Ruku. Nanti sujud 70 sudah mulai sujud. Ya. Kalau sudah sujud terakhir nopo, Pak? Assalamualaikum. Assalamualaikum kehidupan, assalamualaikum kehidupan. 3 misi besar dalam sholat kita itu. Assalam, damai, rukun, saling mendoakan, toleran, rahmah, kasih sayang, nggak ada kekerasan. Keluarga yang baik, kata Nabi, keluarga yang tidak ada kekerasan ucapan dan tindakan fisik. Suami yang hebat, kata Nabi, adalah suami yang santun kepada anak dan istrinya. Assalam rahmah wa barokah. Kebaikan demi kebaikan terus tambah, terus tambah, terus tambah. Kalau orang ahli sujud niku, Bapak Ibu sekalian, kelihatan kok ahli sujud nggih. Kelihatan. Bekas sujudnya dalam hidupnya itu kelihatan. Orangnya tidak sombong, orangnya selalu menghargai orang lain, merasa setara dan seterusnya. Hayya 'alas shalah. Ayo sholat. Ini yang kasarnya ayo sholat sesuai dengan pemahaman kita di setiap daerah lah. Kalau Banyuwangi itu gimana ngejak ayo sholat gitu, paham Bang? Paham. Tapi ini bahasa universal, Pak. Sak donya. Hayya 'alas shalah. Ngerti bahasanya atau enggak ngerti, ketika ada hayya 'alas shalah berangkat ke tempat sholat. Saya ketika nuwun sewu 2010 haji itu, di belakang saya itu doanya itu kelihatannya orang dari Rusia, Pak. Robbanu atinu fid dunya hasanah. Kok Robbanu atinu? Tak lihat duduk orang Indonesia gitu. Jadi setiap daerah itu membawa gayanya masing-masing. Kalau orang India itu nangisan. Ya nempel nang tembok nangis itu biasanya orang India. Kalau di film itu kan nyanyi, Pak ya. Di film nyanyi. Kalau di hajian itu nangisan orang India. Orang Indonesia itu suka makan. Ya. Halal rebutan, Pak. Ya, kurungu halal sembarang. Halal apa haram? Halal langsung diambil. Itu orang Indonesia. Wong cilik-cilik. Manganan. Untuk menandai bahwa kita orang Indonesia supaya tidak ketelesut, tidak hilang itu bapak bendera biasanya itu orang Indonesia, Pak. Pokok ada bendera. Apa saja sebenarnya warnanya macam-macam. Indonesia. Tapi Indonesia itu hebat. Kan kalau hajian itu biasanya ada seragam batik, Pak ya. Itu di Masjid Nabawi itu kelihatan, Pak, dari atas batik. Wah, ketemu orang Indonesia gitu. Berapa persen, Pak? Nah, 60% ya. Subhanallah Indonesia, Pak. Jadi besok di swarga itu kira-kira orang Indonesia banyak, Pak ya. Ya, amin. Ya dari Banyuwangi di swarga. Ya Allah Rabbi, jenengan nggih Banyuwangi nggih. Ketemu di swarga. Mbiyen kaya Kak Fatinian jenengan ya.
Oh, kula nek bengi. Nek bengi kula tahajud, Pak, ketoke mboten niat gitu. Ya, santai aja. Hayalah sholat. Ayo kita sholat, ayo kita sholat. Ya, sholat yang kita lakukan harus khusyuk, istiqomah, tepat waktu. As-sholatu ala waktiha, sholat tepat waktu. Orang molor apa boleh sholat? Boleh, tapi begitu menunjukkan bahwa Allah dinomor sekiankan dalam dirinya. Allah nggak marah kok. Kita sholat telat-telat nggak apa-apa, boleh. Tapi kan berarti menunjukkan bahwa Allah dinomor sekiankan dalam jiwa kita itu. Tapi kalau kita segera memenuhi undangan Allah lewat muadzin itu, itulah letak bahwa jiwa kita ada Allah. Orang yang seperti itu insya Allah besok gampang, Pak. Ketika nazak disebut la ilaha illallah, akan gampang mengikutinya, la ilaha illallah. Bahkan besok di surga itu malaikat Ridwan kan di depan pintu-pintu apa surga itu, Pak, memanggil fulan, fulanah, masuk, masuk gitu kalau bahasa kita, Pak. Di dekatnya pintu itu protes malaikat, saya dari tadi kok udah dipanggil-panggil. Kok yang jauh-jauh yang dipanggil, saya yang dekat nggak dipanggil. Kenapa malaikat Ridwan? Kata malaikat Ridwan, iku lho mbiyen awakmu cek urip donya ana adzan gak mbok reken. Jadi kalau ada kumandang adzan gak kita hiraukan, besok di depan surga kita nunggu antri lama, tidak dipanggil-panggil oleh malaikat Ridwan. Tinggal jenengan pun pilih yang panggil terakhir nama. Tergantung bagaimana merespon adzan itu. Loh, ini sudah lebih jamnya, Pak. Enggak, saya harus khawatir semprit ya nanti. Nggih. Sampai di hayyalal shalah, hayyalas shalah, hayyalal falah. Ayo menuju kemenangan. Bagaimana menuju kemenangan? Yaitu tadi dari Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah yang mantap. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tiru Nabi secara total. Hayyalah sholat, sholat yang khusyuk, baru hayyal falah, kita menuju kemenangan hidup dunia akhirat. Orang yang tidak semua di awal-awal itu jangan berharap menang dunianya dan akhiratnya. Maka kalimat adzan itu muadzin mengingatkan kepada kita itu dengan satu resep kehidupan yang utuh. Besarkan Allah, akui Rasul sebagai utusan Allah, tiru sifat-sifat beliau, baru kemudian lakukan sholat dengan baik dan benar. Di situ kita menuju kepada kemenangan. Kemudian diingatkan lagi orang yang sudah merasa menang dan berproses menuju kemenangan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan sombong. Allah yang maha besar yang memberikan prestasi itu. Allah yang maha besar yang mengabulkan doa kita. Allah yang maha besar yang menuntun kita menjadi orang baik. Jangan kemudian merasa diri kita atas ikhtiar saya menjadi seperti ini. Jangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita tutup kemudian la ilaha illallah. Hidup ini harus ditutup dengan la ilaha illallah. Ada orang nazak tuntun dengan la ilaha illallah. Selesai. Dengan panggilan adzan, Pak, itu selesai, hidup kita sudah menjadi orang pemenang. Inilah yang harus kita evaluasi memasuki awal tahun miladiyah. Tahun berapa sekarang, Pak? 2023. Jangan-jangan nuwun sewu, di antara kita besok nggak nemui tahun 2024. Padahal itu ada pemilu gitu loh, Pak. 2024 itu ada pemilu, Pak. Yang kemarin sempat ramai sampai menggugat-gugat itu partai apa, Pak? Partai Umat ya. Alhamdulillah berhasil. Ya orang kalau ingin berkeringat itu ya harus menang, itu harus berkeringat dulu. PT Lehor, ayam Lehor dengan ayam kampung itu kenapa kok enak ayam kampung? Karena ayam kampung itu berani soro, Pak. Makan nyari sendiri, pagi-pagi sudah lari dari kandangnya, lari olahraga. Kalau Lehor nunggu dipakani. Jadi kalau misalnya ada kok dalam percaturan politik ono sing soro, itu ayam kampung, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.